Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Insyaallah pada subuh ini kembali kita lanjutkan bacaan kita, membaca dan menelaah hadis beserta syarah atau penjelasannya. Hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang ditulis dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Kemudian syarahnya itu syarah Al-Wafi. Subuh ini kita lanjutkan pada Al-Hadisu Al-Arba'un, hadis yang ke-40. Oleh pensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu penulis kitab Al-Wafi, hadis yang ke-40 ini diberi judul Ightinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Ightinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Meraih dunia untuk keberuntungan di akhirat, atau memanfaatkan dunia untuk keberuntungan atau kemenangan di akhirat. Hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Adapun teks hadis sebagaimana yang tercantum dalam kitab tersebut, yaitu sebagai berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Umar radhiyallahu an mempunyai beberapa anak, tapi yang dimaksud di sini yaitu Abdullah ibnu Umar. Beliau adalah salah seorang sahabat yang masuk dalam kategori al-muktsiruna minar riwayat, yang banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa lagi yang banyak meriwayatkan hadis yang masuk kategori? Ada berapa sahabat? Ada 7 sahabat. Kriterianya itu adalah yang jumlah riwayatnya mencapai 1000 hadis. Yang terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5374 hadis. Kemudian ada Anas bin Malik. Terus ada Abdullah ibnu Umar, ada Aisyah, ada Abdullah ibnu Abbas.
ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. Nah, kalau sahabat itu bapaknya juga sahabat, maka biasa disebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Dia dimaksud di sini keduanya itu Abdullah ibnu Umar dan Umar bin Khattab. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya Umar bin Khattab, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha arti harfiahnya adalah, artinya akhadha, mengambil. Tapi yang dimaksud di sini bisa dilihat di lughatul hadis, aspek-aspek kebahasaan yang berkaitan dengan hadis. Akhadha di situ dimaknai dengan amsaka. Amsaka artinya memegang. Ya. Rasulullah SAW memegang atau menyentuh. Biman kibayya, biman kibayya, di tasdidil ya, huruf ya-nya di tasdid. Kan bisa saja ada yang membaca biman kibi. Karena itulah dikasih penegasan bahwa huruf ya-nya itu di tasdid. Jadi bacanya biman kibayya. Kalau mangkibi berarti mufrad, mankib, mankib. Tapi kalau ditasdid biman kibayya berarti dia bentuknya musanna, mankibayya, musanna. Jadi mankibayya musanna yang disandarkan kepada dhamir mutakallim. Musanna dari kata mangkib. Apa itu mangkib? Mangkib itu adalah pertemuannya mujtama ra'sil adudi. Ra'sil adudi. Adudi artinya lengan atas. Mana lengan atas? Ini lengan atas. Oh, ini kan lengan bawah ini. Namanya lengan atas. Pertemuan antara lengan atas dengan bil wal katif. Katif itu ini. Jadi ini katif namanya, ini lengan atas. Pertemuannya ini pertemuannya. Ini namanya mangkib. Ya. Coba bahasa Indonesianya bahu ya, tapi ini juga bahu juga tuh. Kalau orang Arab dibedakan, namanya katif, ini yang disebut mangkib. Namanya mangkib. Ini namanya adud. Jadi pertemuannya antara lengan atas dengan katif dengan bahu, inilah namanya mangkib. Nah, Rasulullah SAW memegang kedua, karena bentuknya musanna, kedua bahu, kita terjemahkanlah bahu. Kedua bahu dari Abdullah ibnu Umar. Disebut dengan mankib li'annahu yu'tamadu alaih. Summiya bihi, dinamakan mankib karena dijadikan sebagai tempat untuk i'timad, bersandar. Faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah Nabi memegang kedua pundak kedua bahu Abdullah bin Umar, Nabi kemudian bersabda, kun fid dunia, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah gharib, orang yang asing, pendatang, au abiru sabilin, atau orang yang sekedar lewat saja. Hidup di dunia ini seperti orang yang asing, seperti pendatang, atau abiru sabilin, orang yang sekedar lewat saja. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Abdullah ibnu Umar berkata, jadi yang di bawah itu perkataannya Abdullah ibnu Umar, yang di atas kaulnya Nabi.
Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu. Maka Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya berkata, "Idza amsaita." Dari kata masa apa artinya masa? Masaul khair, apa masa? Sore. Tapi yang dimaksud di sini masa idza amsaita ai dakhalta fil masa, apabila engkau masuk berada di waktu masa. Masa itu adalah wa huwa minaz zawali ila nisfil lail. Dimulai dari zawal, dari tergelincirnya matahari sampai nisfil lail, sampai tengah malam. Tergelincirnya matahari kapan itu tergelincir matahari? Pada waktu zuhur. Nah, jadi masa yang dimaksud di sini dari waktu zuhur sampai tengah malam. Jadi kalau kamu berada di waktu masa itu, ya, fala tantaziril as-sabah, tidak usah menunggu datangnya sabah, tidak usah menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di waktu pagi. Pagi yang dimaksud di sini bukan pagi setelah matahari terbit. Wa idza asbahta ai dakhalta fis sabah, apabila engkau masuk di waktu sabah, yaitu wa huwa min nisfil laili ila az-zawal. Dimulai dari nisfil lail, dimulai dari tengah malam, mulai dari tengah malam sampai dengan zawal, sampai dengan tergelincirnya matahari. Fala tantaziril masa, maka jangan menunggu waktu sore. Jadi kalau berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Kalau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Maksudnya apa ini? Ya kan kita juga tidak bisa menjamin kita masih akan hidup. Sekarang ini misalnya kita tidak bisa menjamin kita masih akan hidup sampai jam 1 siang, sampai jam 3 sore, sampai maghrib, sampai isya. Kan tidak bisa dijamin kan? Jadi tidak usah menunggu-nunggu. Datanya waktu yang kita tidak bisa jamin bahwa kita akan hidup pada waktu tersebut. Wa khuz min sihhatika. Khuz arti harfiahnya apa khuz? Sama tadi di atas akhadha. Cuma ini fi'il amarnya. Apa khuz? Ambillah, ya kan? Nah, kita bisa terjemahkan dengan gunakanlah. Gunakanlah atau manfaatkanlah. Wa khuz min sihatika, manfaatkanlah sehatmu. Limarotika, untuk sakitmu, maksudnya untuk menghadapi sakitmu. Sekarang sehat, ya manfaatkan waktu sehat untuk menghadapi ketika nanti sakit. Wa min hayatika, dan manfaatkanlah hidupmu li mautika, untuk menghadapi matimu. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya baca utuh ya, terjemahannya juga. Dan Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, ia berkata, akhadha Rasulullah SAW biman kibayya. Rasulullah SAW memegang kedua pundak saya. Faqala, lalu Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar lewat saja. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Abdullah ibnu Umar semoga Allah meridainya biasa berkata, idza amsaita fala tantaziris sabah, apabila engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa,
Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradi, manfaatkanlah sehatmu untuk menghadapi sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu untuk menghadapi kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kita lihat ahamiyatul hadis. Urgensi, pentingnya hadis, kedudukannya hadis. Hadza hadisun syarifun. Hadza hadisun syarifun. Hadza mubtada, ya. Hadisun khabar. Simple sekali. Syarifun sifat dari hadis. Ini adalah hadis yang mulia. Hadza hadisun syarifun. Azimul qadari, yang agung kemuliaannya. Sama ya. Jalilul fawaidi, yang nyata faedahnya, manfaatnya. Jami'un li anwa'il khairi. Jami'un li anwa'il khairi, menghimpun aneka macam kebaikan. Wa jawami'ul mawa'id, dan sekian banyak nasihat-nasihat, ya, atau pengajaran. Wahua maksudnya di sini wahua yaitu hadis ini. Wahua, dan hadis ini aslun, adalah dasar. Hadis ini adalah dasar fi qasril amali fid dunia. Dasar dalam hal qasril amal. Apa kasar? Ya, membatasi. Kasar. Ada kan salat dikasar kan? Ya, dia kasril amal. Membatasi atau memendekkan amal. Apa amal? Amal. Bukan amal ya. Amal apa amal? Kasrul amal apa? Fi kasril amali. Apa amal? Apa nak? Keinginan ya. Saya di sini angan-angan. Jadi pendekkanlah angan-anganmu. Angan-angan. Amal, angan-angan. Kadang diterjemahkan cita-cita, tapi yang dimaksud di sini angan-angan ya. Jadi memendekkan angan-angan di dunia. Fa innal mu'mina, karena seorang mukmin itu la yambaghi lahu, tidak seyogianya baginya ayyattakhidhad dunia, menjadikan dunia watanan wa maskanan. Tidak seyogianya baginya menjadikan dunia sebagai watannya, sebagai tanah airnya, wa maskanan, dan tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu tempat dia merasakan sakinah, tempat dia merasakan ketenangan. Fayatma'inna fiha. Jadi seorang muslim, seorang mukmin tidak seyogianya menjadikan dunia sebagai watan, sebagai tanah air, dan maskan sebagai tempat tinggal, lalu dia merasa tenang berada di dunia. Walakin yambagi ayyakuna fiha, tetapi seyogianya bagi seorang mukmin berada di dunia ka'annahu ala janahi safarin, seakan-akan dia berada di atas sayap-sayap perjalanan, ya, seperti orang yang mengadakan satu perjalanan. Apa yang kita lakukan kalau
kita mau mengadakan perjalanan. Yuhayyi jihazahu, dia mempersiapkan jihaz perangkatnya, lirrahili, untuk mengadakan perjalanan. Wa yasta'idda liyaumil wa'id, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari wa'id. Apa wa'idna? Ancaman. Ada al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Mestinya seorang mukmin begitu. Dan Allah SWT sudah menegaskan di Al-Quran, Maliki Yaumiddin, atau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Itu adalah wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa mendapatkan manfaat yaitu yang menemui Allah biqalbin salim, datang menemui Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat dari kemusyrikan, selamat dari maksiat, selamat dari sifat-sifat yang tercela. Itu yang selamat. Ini lughatul hadis. Sekarang kita masuk kepada fiqhul hadisnya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran pertama, Ar-Rasulul Murabbi. Ar-Rasulu Al-Murabbi. Ar-Rasulu Al-Murabbi. Rasul itu adalah murabbi yang sesungguhnya, pendidik. Jadi Rasulullah pendidik yang sempurna, pendidik yang sebenar-benarnya pendidik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman, adalah seorang muallim. Apa muallim? Pengajar. Mualliman li ashabi, pengajar bagi sahabat-sahabat, wa murabbiyan, dan pendidik. Kalau mengajar ya mungkin sebatas mentransfer ya. Kalau mendidik bukan sekadar mentransfer pengetahuan. Pendidik itu membentuk karakter. Kalau mengajar ya mentransfer saja pengetahuan, ditransfer itu pengetahuan. Tapi kalau mendidik maka tidak sekedar mentransfer, memindahkan pengetahuan, tapi membentuk karakter. Di Al-Quran kan jelas disebut salah satu tugasnya Nabi itu adalah untuk mengajar. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan manusia. Terus yang ketiga, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, Nabi mengajarkan kitab dan hikmah. Sehingga ada hadis meskipun dhaif tapi maknanya sejalan dengan ayat tadi. Ada hadis yang dhaif tapi sejalan dengan ayat. Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya saya diutus sebagai seorang pengajar. Ya maknanya sahih meskipun sanadnya dhaif. Nabi itu mu'allim. Bukan sekadar mu'allim tapi juga murabbi, pendidik. Wa qad sabaka, bahkan Nabi mendahului fi ta'limihi wa tarbiyatihi, dalam hal pengajaran dan pendidikannya itu. Nabi mendahului. Jadi, Nabi dalam mendidik dan mengajar sahabat, mendidik sahabat, lahum ahdasa, mendahului apa yang terbaru, matawassala ilaihi ulama'ut tarbiyatil hadisa
min turukin wa wasail. Apa yang terbaru yang bisa diraih oleh para ahli pendidikan modern. Apa yang diraih itu oleh para ahli pendidikan modern yang berupa metode dan wasail, metode dan sarana. Metode mengajar, sarana mengajar, teknik mengajar. Nabi sebetulnya sudah mempraktekkan itu. Dan sekarang banyak teori-teori pendidikan. Padahal Nabi sudah mempraktekkan. Apa saja misalnya? Fahuwa yaqtanimul furasa wal munasabat. Nabi memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan munasabah. Berbagai macam situasi suasana. Jadi di setiap ada kesempatan, ada momentum, munasabah, ada momentum. Nabi manfaatkan itu untuk mendidik sahabat. Apalagi misalnya yang lain, wa yadribu lahumul amsal. Apa artinya yadrib? Daraba yadribu. Hah? Apa artinya daraba yadrib? Memukul. Tapi kalau diikuti dengan amsal, membuat. Nabi membuat perumpamaan, masal. Jadi Nabi membuat perumpamaan kepada para sahabat. Kan banyak hadis-hadis itu. Saya pernah kumpul itu hadis-hadis ulama sekali, hampir 20 tahunan yang lalu. Cuma sayang yang saya kumpulkan itu saya tidak temukan lagi. Saya sempat bukukan itu. Kasih judul Al-Atirah fil Amsalin Nabawiyah, yang harum semerbak dari perumpamaan-perumpamaan kenabian. Hadis-hadis yang isinya masal, perumpamaan-perumpamaan. Nabi terkadang kan membuat perumpamaan-perumpamaan di hadis itu. Masalul mu'min fi tarahumihim. Ya, perumpamaan orang beriman dalam hal sayang menyayangi. Wa tawaddin, cinta mencintai, wa ta'atufihim, kasih mengasihi. Nah, kama salil jasadil wahid, laksana satu tubuh. Banyak hadis-hadis yang begitu. Saya tidak temukan lagi di mana saya taruh dulu kumpulan masal ya, perumpamaan-perumpamaan di dalam hadis. Kemudian yang lainnya lagi, wa yanqulu lahumul ma'na al-mujarrada ila mahsusin wa musyahadin. Kemudian Nabi memindahkan kepada para sahabat makna mujarrad. Makna mujarrad itu artinya apa? Makna mujarrad itu apa? Mujarrad. Ada fi'il mazid, ada fi'il mujarrad. Mujarrad itu apa sih mujarrad? Apa itu fi'il yang mujarrad? Yang asli, yang tidak ada asli itu artinya apa yang asli? Tidak ada tambahannya, tidak ada polesannya. Kalau mazid berarti ada tambahannya. Jadi makna mujarrad berarti sebatas makna. Yang dimaksud di sini hal-hal yang bersifat abstrak. Jadi, hal-hal yang bersifat abstrak. Makna mujarrad. Nah, hal-hal yang abstrak itu supaya mudah difahami, maka Nabi sampaikan mereka, Nabi pindahkan dalam hal-hal yang bersifat mahsus. Yang mahsus artinya yang bisa diindra, wa musyahadin, dan bisa disaksikan. Maksudnya dijadikan sebagai hal-hal yang konkret. Abstrak, konkret. Karena ada hal-hal itu yang abstrak, ada hal yang konkret. Misalnya kebahagiaan itu abstrak atau konkret itu kebahagiaan? Abstrak kan? Ya, maka perlu dikonkretkan, kita mudah sampaikan.
nikmatilah hidup ini supaya kau berbahagia. Ya, seperti menikmati secangkir kopi. Secangkir kopi kan konkret itu. Konkret. Ya, jadi hal-hal yang abstrak kemudian dikonkretkan. Wa yatahawwaluhum bil mau'izah. Tahawul itu maksudnya Nabi mengatur ritme, memberikan pengajaran. Tidak rutin, tidak terus menerus. Sahabat yang cerita, Nabi itu memberikan pengajaran kepada kami, diatur ritmenya. Selang-seling. Untuk apa? Supaya sahabat tidak merasa jenuh. Supaya tidak merasa bosan. Kalau terus-terusan, bosan juga. Maka diaturlah ritmenya. Nah, otak kita itu ada juga batasnya jenuh. Belajar terus pagi sampai sore kan jenuh itu otaknya. Ada waktu-waktu tertentu di mana butuh istirahat. Siang hari. Nanti kita akan sampai ada satu poin yang penting sekali itu. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, kalau tidak hari ini ya teman berikutnya. Terus yang berikutnya apa lagi? Wa yukhatibuhum bima taqtadihi hajatuhum. Nabi berbicara kepada mereka sesuai dengan tuntutan hajatnya, tuntutan hajat sahabat. Wa tudrikuhu ukuluhum, dan sesuai yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Bicara ya sesuai yang bisa mereka pahami. Tidak usah tinggi-tinggi bahasanya. Sesuaikan dengan konteks audiensnya. Wa yuraqibu a'malahum, dan Nabi selalu mengontrol, mengawasi aktivitas para sahabat. Ma'ataswibi makana sahihan wa tashihi makana khata'an. Coba perhatikan ini. Taswib, dari kata apa itu taswib? Sawab. Artinya apa? Sawab, benar. Kemudian ada kata berikutnya tashih. Tashih dari kata ya. Oke, artinya apa? Sahih apa itu sahih? Benar juga. Jadi kalau diterjemahkan membenarkan. Tapi kan beda ini maksudnya taswib dengan tashih. Kalau taswib maka nasahiyat, membenarkan yang memang benar. Membenarkan yang memang benar. Kalau tashih yang dimaksud di sini membenarkan tapi dalam arti yang salah diluruskan. Kan nanti kalau diterjemahkan semua membenarkan, apa maksudnya membenarkan yang benar, membenarkan yang salah. Maknanya di situ beda. Kalau membenarkan yang pertama taswib, yang benar dikatakan benar. Oh benar ini. Kalau tashih ada yang salah lalu kemudian dikoreksi, diluruskan sehingga menjadi benar. Jadi tashihul akhta, membenarkan kesalahan-kesalahan, maksudnya meluruskan. Kalau taswib menilai benar sesuatu yang memang benar. Bisa dipaham bedanya ya? Wa kullu zalika, dan semua itu apa yang Nabi lakukan tadi, memanfaatkan kesempatan, membuat perumpamaan, memindahkan makna abstrak ke konkret, mengatur ritme pengajaran, ya, dan seterusnya. Semua Nabi lakukan bil qudwatil hasanah, dengan qudwa yang baik, dengan contoh yang baik. Qudwa, apa artinya qudwa? Qudwa itu artinya teladan. Apalagi kata yang lain yang biasa diterjemahkan teladan? Udah terkenal sekali. Selalu dikatakan Nabi itu, ya itu perempuan. Apanya yang perempuan? Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kedua. Tapi menurut para ahli bahasa ada bedanya
antara uswah dengan qudwah. Banyak pendapat ulama kita. Salah satunya menyatakan bahwa kalau qudwah itu contoh pada satu atau beberapa aspek. Tapi kalau uswah contoh dalam segala hal. Karena ada yang bisa dicontoh disiplinnya kan? Wih, disiplin sekali. Tapi tidak bisa dicontoh dalam hal jujurnya. Nah, berarti dia adalah qudwah dalam hal kedisiplinan. Ada lagi bisa dicontoh jujurnya, tapi tidak bisa dicontoh dalam hal kedermawanan karena dia tidak dermawan. Berarti dia hanya qudwah dalam hal kejujuran. Tapi kalau uswah itu contoh dalam semuanya, dalam segala hal. Ya. Itu satu pendapat ulama kita. Maka Rasulullah itu bukan sekedar qudwah tapi beliau uswah. Ada lagi yang lain mengatakan kalau qudwah itu nilainya. Kalau uswah ya, memang personnya, orangnya. Maka Nabi itu secara person orangnya itu adalah uswah teladan. Jadi kalau qudwah nilai. Sehingga di Al-Qur'an ada ayat fabihudahu muqtadi. Ya, maka terhadap huda, petunjuk yang mereka bawa, para nabi bawa, iktadi. Contoh nilainya. Bukan orangnya tapi nilainya. Jadi kalau uswah orangnya. Nah, semua nabi lakukan dengan qudwah. Was-sabri dengan kesabaran, wal musabarah dan betul-betul dengan kesabaran. Wal muhafazah dan menjaga konsistensi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya'khudhu biman kibai Abdullah bin Umar, memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Pegang-pegang itu pundaknya. Mengapa Nabi melakukan itu? Liyunabbihahu ila makana yulki ilahi min ilmin. Ya, untuk membangkitkan perhatian Abdullah bin Umar terhadap ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi kepadanya. Jadi minnya di sini min apa namanya? Dalam kalimat ini. Min ilmin. Kan disebut membangkitkan perhatian terhadap apa yang kalau disebut apa yang disampaikan kan timbul pertanyaan kan tentunya. Apa ini? Nah, maka datanglah min ilmin. Ini namanya min lil bayan. Min yang berfungsi untuk bayan, mimpi yang berfungsi untuk menjelaskan mayul ki ilahi, apa yang Nabi sampaikan pada mereka. Coba kalau tidak ada min ilminya, kan kita tidak tahu apa sih yang Nabi sampaikan. Datanglah min untuk menjelaskan, min ilmin, namanya min lil bayan. Ya dah. Apalagi waliyus irahu, baca yus'ira. Kalau yas'uru, apa artinya yas'uru? Banyak di Al-Quran yas'uru. Nah, merasa. Kalau yus'ir, nah, yas'uru merasa. Kalau yus'ir, membuat dia bisa merasakan. Misalnya ana asy'uru, berarti saya merasa, tapi ana us'iruka, saya akan membuatmu merasakan. Nah, kan us'ir. Jadi Nabi ingin membuat Abdullah bin Umar bisa merasakan. Merasakan apa? Biihtimami, merasakan perhatiannya Nabi. Wa hirsihi, dan kesungguhannya Nabi. Ala isali hadzal ilmi, untuk menyampaikan ilmu itu ila qararati nafsi, sampai masuk ke dalam jiwanya, masuk dalam kedalaman jiwanya. Wa qiyanihi, masuk ke dalam kedalaman jiwanya, dalam dirinya masuk, merasuk itu masuk ilmu.
Al-mutanabbah kullu, yang diperhatikan semuanya. Kan begini, apa yang disampaikan dengan lisan saja, lisan, maka akan diterima oleh telinga saja. Sampaikan sesuatu dengan lisan saja, yang menerima itu hanya sampai di telinganya. Apa yang disampaikan dengan akal, pakai logika, argumentasi, maka akan diterima juga dengan akal. Dan apa yang disampaikan dengan hati, maka akan diterima juga dengan hati. Jadi kalau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, jangan hanya lewat lisan, nanti yang mendengar hanya akan menerima dengan telinganya. Tapi kalau kita menyampaikan berangkat dari hati, maka yang mendengar juga akan menerima dengan hatinya. Satu paragraf lagi nih. Wa qad tanabbaha Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala ila hadza ad-darsin nabawi al-karim faqala. Ibnu Hajar Al-Haytami, semoga Allah merahmatinya. Ini beda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua Ibnu Hajar yang sangat terkenal keilmuannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami telah mengingatkan ila hadzal dars, mengingatkan pengajaran an-nabawi, pengajaran Nabi yang mulia ini. Faqala, beliau berkata, ini salah satu pelajaran bisa dipetik. Wa fihi, dan di dalam hadis ini pelajaran yang bisa dipetik, massul muallimi au al-waiz. Apa massul? Massu. Mas. Apa nama mas? Hah? Semua yang saya tanya kau tahu semua, cuma takut ke sana. Aku ragu. Mas artinya ya, menyentuh. Cocok ya. Tapi di hatimu, kalau di hati tidak bisa ku dengar. Ku rasa juga dengan hatiku, tapi tidak bisa ku dengar. Jadi pelajaran bisa dipetik, seorang muallim, pengajar atau wa'id, pemberi nasihat, itu menyentuh ba'da a'dha'i, beberapa anggota tubuh al-muta'allim, orang yang belajar, atau al-mau'uz, atau orang yang dinasihati, inda ta'lim, ketika memberikan pengajaran. Jadi ada kontak fisik, ada sentuh. Beda itu kalau misalnya sentuh-sentuh bahumu, palamu, belajar kebeba ya. Sentuh teman. Sebab palangan belajar kebeba ini ada. Itu sunnahnya Nabi begitu dalam pengajaran. Wa naziruhu, yang semisalnya lagi nih, yang semisalnya. Jadi bukan 1-2 kali Nabi melakukan itu, sering. Ini contoh yang lain. Wa naziruhu, yang semisalnya. Qaulu Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Kata beliau, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda. Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada saya tasyahud. Jadi ketika Nabi mengajarkan tasyahud, bacaan tasyahud dalam salat, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kaffi baina kaffaihi. Kaf. Kaf apa kaf? Ya. Kaf. Kaffi, kaf. Itu semua tahu semuanya. Telapak. Tapi ini kaffi berarti telapak tanganku. Telapak tangannya siapa? Yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Telapak tanganku, telapak tangannya Abdullah bin Mas'ud. Baina
kaffaihi, ada di antara dua telapak tangannya Nabi. Jadi Nabi itu menggenggam itu telapak tangannya Abdullah bin Mas'ud. Ada sentuhan. Wa hikmatu zalika, hikmahnya adalah wa hikmatu zalika, ma fihi, di dalamnya ada at-ta'sis. Di beberapa kitab itu bukan ta'sis tapi ta'nis. Ta'nis. Kalau semua kitabnya ta'sis tertulis ya. Kalau ta'sis berarti membangun pondasi kan. Ya, di beberapa kitab itu tertulisnya ta'nis. Ta'nis itu artinya membuat lembut. Ya, lawannya liar, liar kan. Kalau disentuh kan jadi lembut itu. Orang kasar sekalipun memberontak, sabar kena. Oh, jadi ada itu namanya ta'nis, melembutkan. Melembut. Wat tanbih, membangkitkan perhatian. Wat tazkir, dan memberikan peringatan, ya, mengingatkan. Karena muhalu adatan, mustahil, biasanya mustahil ayyunsa, dilupakan manfa'ala zalika mau, orang yang pernah melakukan itu. Kalau ada yang pernah usap-usap kepala aku, susah kau lupa kan? Pernah kador itu usap-usap kepala aku, ditepuk-tepuk pundakku, susah dilupakan seperti itu. Wa hadza la yuf'alu ghaliban, yang seperti ini umumnya tidak dilakukan illa ma'amay yamilu ilal fa'il, kecuali oleh orang yang hatinya cenderung kepada pelakunya. Fa fihi dalil, maka ini menunjukkan ala mahabbati sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta Nabi li Ibni Umar, kepada Abdullah ibn Umar wa Ibni Mas'ud, dan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Satu saja dulu pelajaran dari hadis yang ke-40, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.